warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan coaching supervisi akademik bersama rekan saya yaitu Ibu Nadia. Pada kegiatan kali ini saya akan melakukan tahap awal yaitu pra-observasi. Berikut ini adalah kegiatan pra-observasi yang saya lakukan. Selamat siang Bu Nadia. Selamat siang Bu Istira. Oke, Ibu Nadia, boleh saya meminta waktunya sebentar? Iya boleh. Kebetulan sedang tidak sibuk kali ini. Alhamdulillah. Oh iya, Ibu, saya akan melakukan kegiatan pra-observasi seperti yang sudah saya sampaikan kepada Ibu Nadia kemarin, bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Ibu. Tujuannya supervisi akademik ini untuk membantu Ibu Nadia dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Ibu sebagai guru. Jadi kita akan mengobrol santai ya. Iya. Oke. Dari kegiatan ini kita akan melihat sejauh mana kesiapan Ibu Nadia dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, Ibu Nadia, dari obrolan kita, apa yang Ibu harapkan? Ya, dari kegiatan ini saya mengharapkan dapat meningkatkan kemampuan saya sebagai pendidik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Oke, baik Bu. Semoga saya dapat membantu ya Bu ya. Kalau boleh tahu, besok Ibu memberikan materi apa? Untuk besok rencananya saya akan mengajar di kelas 7 dengan materi teks prosedur. Oke. Kira-kira tujuan pembelajarannya yang Ibu ingin sampai apa ya Bu ya? Untuk pembelajaran besok saya memiliki tujuan pembelajaran yaitu agar siswa mampu menyusun teks prosedur secara sederhana. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, apa saja persiapan yang sudah Ibu siapkan? Untuk pembelajaran itu, saya mempersiapkan mulai dari modul pembelajaran, lalu materinya, dan juga evaluasi pembelajarannya. Oke, sudah lengkap sekali ya Bu ya perangkatnya. Ya, insya Allah sudah mulai dilengkapi. Nah, terkait dengan hal itu, apa kesulitan atau hambatan Ibu dalam menyampaikan materi pembelajaran besok? Untuk hambatan yang sering kali saya temui ketika proses pembelajaran seperti kemampuan dan minat siswa yang beragam dan berbeda-beda. Terkait dengan itu, apakah strategi yang Ibu akan lakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut? Untuk mengatasi kesulitan tersebut, saya akan mencoba untuk membuat hasil produk yang beragam menyesuaikan minat dari siswa. Oke, berarti Ibu Nadia sudah sangat mempersiapkan media pembelajarannya yang menyesuaikan dengan kebutuhan siswa ya? Ya, semoga. Iya, bagus sekali Bu. Dari sini sudah kelihatan bahwa Ibu sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu ya? Ya. Nah, dari persiapan Ibu, apakah masih ada yang kurang? Yang masih kurang itu proses untuk melengkapi modul pembelajarannya, karena harus menyesuaikan dengan minat siswa untuk menunjukkan bagian diferensiasinya. Oke, untuk menyelesaikan media tersebut Bu, kira-kira bantuan dari siapa yang Ibu harapkan? Ya, saya sharing dengan guru-guru lain dan juga mungkin Bu Istira bisa membantu saya. Insya Allah saya bisa membantu. Ya. Nah, Ibu, kompetensi apa yang Ibu kembangkan dari kegiatan ini? Dari kegiatan coaching supervisi akademik ini, saya juga berharap dapat meningkatkan kemampuan saya mulai dari kemampuan intelektual, pengembangan sosial emosional, dan beragam keterampilan lain yang menunjang profesi saya sebagai pendidik. Oke, dari penjelasan Ibu, berarti Ibu ingin mengembangkan kompetensi profesional, sosial, dan kepribadian. Nah, strategi apa yang Ibu lakukan dalam mengembangkan
mengembangkan kompetensi yang Ibu sebutkan tadi? Ya, strategi yang saya lakukan mulai dari menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan membuat produk pembelajaran yang beragam sesuai dengan minat siswa. Bagus sekali Bu, insya Allah saya bisa membantu dalam mengembangkan kompetensi yang Ibu ingin capai dalam kegiatan observasi nanti. Insya Allah setelah kegiatan observasi nanti kita akan ngobrol lagi ya Bu ya. Ya, saya juga sangat menantikan sharing-sharing kita ini. Nanti kita obrolkan apa yang belum dan apa yang sudah Ibu rencanakan tadi sudah terlaksana atau belum. Terus untuk pengembangan diri tadi juga sudah terlaksana atau belum. Ya, siap. Nah, untuk rencana pelaksanaannya kita akan melakukan observasi nanti hari Rabu ya Bu ya? Iya, hari Rabu ya. Iya, hari Rabu sesuai dengan yang kita sepakati ya? Iya. Oke, baik, terima kasih. Semoga nanti hari Rabu semuanya berjalan dengan lancar tanpa hambatan apapun. Oke. Demikian kegiatan coaching yang saya lakukan dengan Ibu Nadia pada tahap pra-observasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 3. Hari ini ada yang tidak hadir? Siapa aja? Siapa ya? Siapa kenapa tidak hadir? Mungkin nanti Oh iya, dia ada latihan ya? Jalannya di SN 2. Halo, siapa aja udah? Nara kenapa tidak hadir? tidak tahu, tidak ada keterangan. Bukan ya? So, ditanyain ya temannya ya? Nama Jesse. Nanti ditanyain di rumah, kenapa kok tidak hadir? Nama Jessie. Oh, Jessie tadi ibunya sudah mengabari ke belanja kalau sakit. Kita doakan Jessie itu cepat sembuh ya. Yang Maulida hari ini sakit lagi. Ya. Kita doakan Maulida segera fit karena dia beberapa hari sering tidak masuk. Sakit. Maulida, Jessie, atau ada lagi? Maulana juga masih sakit. Ini sudah tahu katanya Maulana? Sudah tahu. Bisa ditanyain ya, kenapa kira-kira Maulana sakitnya sakit apa? Dari kemarin belum masuk. Sakit, Maulida sakit. Ya, Rara belum tahu. Kita doakan teman-teman kita yang sakit besok segera sehat, bisa mengikuti pelajaran di sekolah dengan kita semua. Untuk hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Sebelum kita belajar bahasa Indonesia, nanti ada teks prosedur yang menarik yang bisa kita praktikkan bersama. Coba kalian lihat halaman 78. Nah, itu ada contoh teks prosedurnya apa? Sebenarnya Tetap rileks saat rileks saat di kelas. Kira-kira kalau kalian di kelas ini tegang atau rileks? Biasanya. Biasanya. Kapan ketika tegang itu saat apa? Saat belakangan. Kalau rileks ketika apa? Ketika Belima itu rileks ya. Rileks banget. Kenapa kira-kira ketika Belima itu rileks? Oke, ini ada contoh teks prosedur yang bisa kita praktikkan bersama. Nah, coba dibaca paragraf pertama. Lihat, Okta. materi pelajaran baru. Kumpulkan tugas dan ulangan ingin mengisi hari-hari. Lewat jam berbincang dan hari-hari lakukan dengan duduk memperhatikan, mencatat, bahkan mengerjakan soal ulangan.
kalian merasa dulu dan lelah hanya dengan buku atas. Tenang, jangan menyerah dulu. Ingatlah, untuk selalu melakukan pekerjaan agar tubuh kalian tidak kaku. Kembali dan untuk melakukan pekerjaan itu mudah dan Oke, siapa yang sering melakukan peregangan? Kira-kira untuk apa sih peregangan itu? Biar nggak kaku. Terus, kalian kan jaga dulu. Kalian kan sekolah dari pukul 7 pagi sampai setengah 4 sore. Kira-kira yang paling sering aktivitas apa yang dilakukan? Duduk ya, duduk di kursi ya. Nah, duduk nulis. Nah, untuk merilekskan otot-otot tubuh kita perlu melakukan peregangan. Nah, di buku ini kita diberikan diberikan informasi cara-cara untuk melakukan peregangan. Coba kita praktikkan bersama. Nomor 1 dibaca coba Aira. 1. Dibuka dengan posisi tegak di kursi. 3. Duduk kursi, kemudian angkatkan bahu. Dalam bahu selama 8 sampai 8 detik, 5 sampai 8 detik, lalu turunkan. Lakukan gerakan ini berulang-ulang. Coba bisa nggak dipraktikkan? Paham dengan kalimatnya? Paham, coba kita praktikkan. Duduk tegak di atas kursi. Pegang bagian tamu, jangan sandaran. Tegak. Itu kayak berapa tadi? 5 sampai 8 detik. Kita aja bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kayak belum tegak. Duduk tegak. Gimana kan tangannya di samping kursi. Coba. Tegak dulunya tekan ayah. Gimana? Tiganya apa lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Selanjutnya yang kedua. Ais, coba ditanya Ais. Dua akan dikalahkan sebagai ambillah 2 buah buku dan 1 tulis dirikannya mengangkat buku dengan kedua tangan menyatu di atas kepala lalu mukanya menggunakan ini sangat baik untuk dirikan lelah. Coba praktikan. Dulu kalau di atas kepala, makanya sejajar dengan bahu. Hitung sampai? Hitung kan kita hitung sampai berapa coba? 1, 2,
adalah teks dipahami? Nah, tema dari teks prosedurnya adalah apa tadi? Tentang melakukan peregangan, tentang kesehatan, aktivitas fisik yang baik untuk tubuh. Nah, di dalam pembelajaran kali ini tujuan kita adalah menyusun teks prosedur secara sederhana atau membuat teks prosedur secara sederhana. Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak kira-kira membuat teks prosedur? Kenapa sih kita perlu membuat teks prosedur? Kenapa kira-kira kita perlu untuk membuat teks prosedur? Tahu sekarang waktu. Nah, coba apa kira-kira? Kenapa kita perlu membuat teks prosedur? Biar kita tahu cara pakainya atau cara buatnya gimana. Ya, dan kita tahu cara memakai sesuatu atau cara membuat sesuatu. Ada lagi yang bisa menambahkan kira-kira kenapa kita perlu membuat teks prosedur untuk orang lain? Untuk mempermudah melakukan kegiatan itu menjawab. Oke ya, kita di sini membuat teks prosedur untuk berbagi kebiasaan baik yang sering kita lakukan berkaitan dengan kebiasaan sehat yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang sering melakukan aktivitas yang membuat tubuh kita sehat? Saya. Apa kira-kira Tasya? Walk out, oke, Tasya rajin walk out ya. Oke, Tasya dan Leia rajin walk out. Nah, kebiasaannya Tasya dan Leia itu bisa sharing dengan teman-teman dengan membuat teks prosedur. Oke, coba kalian ingat-ingat dalam kehidupan sehari-hari kalian, dalam aktivitas sehari-hari kalian, kebiasaan apa yang menurut kalian itu baik untuk tubuh kalian dan bisa kita sharing bareng-bareng, bisa kita bagikan dengan kalian, baik tentang kegiatan maupun makanan yang kalian konsumsi sehari-hari. Coba mikirkan apa saja kebiasaan atau makanan yang biasanya kalian konsumsi sehari-hari yang baik bagi tubuh ya, yang baik bagi tubuh. Silakan maju. Berbagi pengalaman. Ini tentang kegiatan. Misalnya Bu, saya setiap hari itu jalan kaki saja 30 menit. Nah, itu kan sudah sehat ya. Jalan kaki 30 itu biasanya bagus itu tuh. Kalau makanan saya tentang apa? Oke, silakan tulis. Yang bisa berbagi pengalaman atau tidak. Baiknya, oke. Kegiatan aktivitas fisiknya yang sangat sehat yang bisa kita lakukan. Gantian baris. Jangan keroyokan baris. Saya nggak boleh kamu terakhir. Saya nggak kasih. Ya. Berapa menit kira-kira? 5 menit aja. Oh, 5 menit aja. Oke, tulis 5 menit. Ya aku udah luwet ketang dia di top dulu. Ini kayaknya elang perlu meniru deh. Aduh biar tak encok kalau disuruh berenang. Oke, wah rada ya anak-anak ya. Sekali. Makanan sehat apa yang sering kalian konsumsi? Pertama kali mungkin
kebiasaan baik yang sering kalian lakukan sehari-hari. Untuk kebiasaan ada yang melakukan peregangan setiap pagi 5 menit. Workout minimal 30 menit. Luar biasa kalau rutin setiap hari keluar. Rutin, kita berdua rutin loh. Iya, jogging santai 1 jam. Berenang 1 jam. Istirahat apa nih? Istirahat jalan santai. Jalan santai 1 sampai 5. Kalau ini waktunya ini jaraknya ya. Mulai 5 menit. Interval. Interval. Lari tapi pakai untuk makanan hanya makan buah-buahan, sayuran, resep salad timun dan resep saya biasa nah kebiasaan baik kalian ini bisa kita bagikan ke teman-teman kita jelaskan cara melakukannya gimana, tipsnya gimana agar bisa rutin melakukannya setiap hari dengan membuat teks prosedur. Tuh. Jadi kalian bisa berbagi pengalaman dengan membuat teks prosedur tentang kebiasaan. Nah kayak gini, sebenarnya nggak tahu istirahat itu gimana sih. Kalau kalian hanya menyebutnya, dia nggak tahu. Ya Pak, siapa bikin video tutorial melakukan istirahat? Itu nanti kita bisa tahu. Oh ternyata tips untuk melakukan istirahat itu. Nah itulah pentingnya kita membuat atau menyusun teks prosedur secara sederhana. Bisa dipahami? Itu tujuan kita mengapa kita harus membuat teks prosedur. Kira-kira untuk membuat teks prosedur kita harus mengetahui apa? Apa yang harus kita lakukan pertama kali? Menentukan tema. Menentukan tema. Oke, menentukan tema sudah ya. Oke, menentukan tema bagus. Apa yang kira-kira? Tujuan. Terus apa lagi? Langkah-langkah. Alat dan bahan. Kesimpulan. Nah, yang ini adalah struktur dalam teks prosedur. Siap. Ngobrol terus. Coba Tasya, apa tadi Tasya yang perlu disiapkan untuk memulai membuat teks prosedur? Terus apa lagi? Apa lagi? Saya mana yang dibantu saya? Struktur. Apa sih struktur itu? Apa sih struktur itu? Apa ini? Apa ini? Struktur apa? Ada yang tahu apa itu struktur? Apa ya? Apa ya? Struktur itu kan isi. Susunan isi yang harus ada di dalam teks prosedur. Kemarin kita sudah belajar tentang struktur kan? Masih ingat? Di dalam teks prosedur, strukturnya bisa dimulai dengan apa? Tujuan. Dimulai dengan tujuan, Kevin. Jadi ada di sini, Kevin. Kira-kira kalau tujuan dalam teks prosedur itu letaknya ada di mana, Kevin? Jadi ditulis di mana? Ya, bisa ditulis di bagian judul atau paragraf awal. Struktur teks prosedur. Pertama, tujuan. Terus? Area. Terus? Terakhir. Tujuan itu letaknya bisa ditaruh di mana? Di dalam teks prosedur
penyajian judul atau paragraf awal. Kalau material berisi tentang alat dan bahan. Masih ingat perbedaan alat dan bahan? Apa itu alat? Alat yang bahan. Yang baca. Oke, saya Alat itu yang tidak habis atau dibawa. Kalau bahan itu yang habis. kalau misalnya membuat salad timun, kira-kira alatnya itu apa? Pisau, mangkok, ya. Nah, bahannya ya timun namanya. Itu bedanya ya. Kalau bahan, gimana? Jadi kalau bahan itu yang habis dipakai, kalau alat itu yang tidak habis dipakai tapi perlu dilakukan. Oke, langkah-langkah. Nah, ini disampaikan secara berurutan. Atau sistem. Terakhir, simpulan. Sifatnya apa simpulan? Apa itu opsional? Bisa tidak bisa dilakukan. Artinya gimana? Bisa ditulis? Atau tidak ditulis? Nah, dia sudah menempelkan beberapa contoh teks prosedur di bukan. Ada teks prosedur yang berupa apa ya? Poster atau gambar. Ada juga teks prosedur yang berupa tulisan dalam bentuk paragraf. Nah, nanti juga berarti akan menayangkan contoh teks prosedur yang berupa video. Nah, kita di sini membedakan kira-kira teks prosedur itu lebih baik, lebih mudah ditangkap isinya disampaikan dalam bentuk gambar, teks ataupun video. Mari kita amati bersama. Coba tulis di buku kalian. Bentar ya. Oke. Nah, tugasnya adalah membandingkan bentuk media teks prosedur. Pasangan satu pekerjaan. Salah satu buku semuanya. Amati cara penyajian teks prosedur dalam bentuk tulisan, poster, dan berikutnya sudah lihat tampilan ya. Lalu bandingkan kira-kira kelebihannya apa kalau dalam bentuk tulisan, kekurangannya apa dalam bentuk tulisan, ataupun poster dan video. Jadi bandingkan kelebihan dan kekurangannya. Lalu setelah kalian mengidentifikasi 3 bentuk teks prosedur tadi, coba kalian pilih satu jenis teks prosedur yang menurut kalian cocok untuk kalian dan teman kalian, pasangan kalian. Wah, aku lebih suka buat yang kayak gini karena apa? Nanti kalian akan mengamati secara berpasangan ya. Jadi dengan teman satu kampungnya. Oke. Untuk membandingkan kelebihan dan kekurangannya, kalian bisa memperhatikan tentang beberapa bagian. Yang pertama, tentang kelengkapan informasinya. Kira-kira dari 3 jenis apa? Arvin. Dari 3 jenis bentuk penyajian teks prosedur itu, kelengkapan informasi yang mana yang terkait lebih lengkap informasinya. Lalu kemudahan untuk memahami instruksinya. Kan teks prosedur itu untuk mengajak seseorang melakukan sesuatu ya. Kira-kira mana yang lebih mudah untuk dipahami informasinya. Lalu bahasa yang digunakan, mana yang lebih menarik. Lalu kreativitas, misalnya tentang kalau video tentang musiknya, atau kalau gambar tentang warnanya.
Yuk, kelihatan nggak? Nah, lalu yang bagian terakhir, kira-kira kalian kalau memilih bentuk teks yang seperti apa? Setelah mengamati, serah, ayo diskusikan dengan temannya. Lalu alasan memilih bentuk media itu apa? Misalnya, oh karena teman saya ini punya kemampuan menggambar yang bagus, makanya memilih poster. Atau kalau saya memilih tulisan karena suka membuat kalimat yang menarik. Kita di bagian akhir tentukan apa yang kalian pilih lalu alasannya apa sesuai dengan minat kalian masing-masing. Oke, nah ini silakan ditulis di buku teksnya. Kelihatan nggak? Terlihat nggak? Itu salah satu saja. Ya kalau mana semua bagian akhir buat apel ya. Edwin nanti silakan diskusi ngobrol berdua. Kita buat tabelnya. Setelah kalian membuat tabel nanti kita mulai pengamatannya. Boleh, udah berarti. Tapi yang baru tuh Pak. Alasannya itu kalian bisa menyampaikan kelebihan dan kekurangan dari anggota kelompokmu apa. Misalnya saya suka gambar, makanya pilih poster sesuai dengan minat dan kemampuan teman satu kelompoknya. Yang menjadi alasan memilih media yang akan dibuat. Ya, ada kekurangan anggota kelompok membuat media. Ya ada pelaris, buku pun jadi kreatif gitu. Apapun bisa dimanfaatkan. Kreatif.
6 poin yang wajib kalian lakukan untuk menambah pikiran secara cepat. Oke, yang pertama, jam 3, 1 menit kali digeser. Kedua, squat jam 30 detik kali digeser. 3, haki 1 menit kali digeser. Keempat, program leg 30 detik kali digeser. Kelima, lakukan ini 30 detik kali digeser. Dan yang kali ini ofisi, kalian wajib banget pakai dulu karena manfaatnya untuk mempercepat pertumbuhan dari badan dan Ini salah satu contoh teks prosedur yang tentang kebiasaan olahraga. Sekarang ini yang tentang resep makanan, jadi cara membuat makanan. Digulung tapi bukan risol. Ini Vietnamese salad roll yang rasanya nagih padahal makanan sehat. Proteinnya biasanya aku pakai crabstick yang direbus sebentar dan dada ayam. Dada ayam yang direbus disuir-suir kemudian ditumbuk bawang putih dan cabai merah besar. Setelah harum masukkan dada ayam yang udah disuir dan dibumbui sesuai teks. Aduk rata dan sisihkan supaya Vietnamese salad roll kamu rapi potongan wortel. Biasanya tingginya aku samain kayak potongan crabstick, begitu juga sama timun. Nah, kalau sayurannya udah sama semua kayak gini, untuk nyusunnya pertama olesin cutting board kamu pakai minyak, kemudian basahin rice paper pakai sedikit air dan susun semua bahan. Kalau semua bahan udah disusun rapi, tinggal digulung dan dilipat aja kayak ngelipat risol. Dan udah deh jadi. Kalau saus cocolannya aku beli jadi aja, dan ini tuh sebenarnya resep jualan aku dulu. Aku jamin pasti enak. Beneran rasanya enak dan nagih banget karena sayurannya tuh fresh, terus dipaduin sama 2 protein yang aku bikin, crabstick sama ayam suwir. Beneran enak, nagih dan keles-keles gitu karena sayurannya tuh masih fresh. Ya masak diri ya? Jadi naspar ya. Ada satu lagi. Kalau tanya bisa berselanjutnya. Oke, itu tadi adalah contoh penyajian teks prosedur dalam bentuk video. Coba kalian komentari kelebihan dan kekurangannya. Untuk bisa memberikan informasi yang bisa dipraktikkan kira-kira kelebihannya apa, kekurangannya apa. Instruksi yang disajikan apa kelebihannya dan kekurangannya. Silakan berdiskusi bersama temannya, pasangannya, kelompoknya. Setelah kalian 3 bentuk next video sudah kalian komentari, sudah kalian amati, pilih ya, silakan pilih bentuk teks prosedur yang ingin kalian buat, yang sesuai dengan minat kalian, yang sesuai dengan kemampuan kalian. Bebas memilih di antara 3 jenis bentuk teks prosedur. Sesuaikan dengan kemampuan dan minat teman satu kelompoknya. Di bagian tabel yang akhir ya, coba diisi. Nah, kalau kamu mau
teks prosedur, ayo kita menyusun rencana untuk membuat teks prosedur. Pertama, tentukan objeknya apa atau temanya apa. Misalnya, saya mau buat salad timun, berarti objeknya adalah salad timun. Atau walk on, berarti objeknya adalah walk on. Plan, berarti objeknya adalah ini. Yang kalian tulis tadi itu bisa menjadi referensi untuk memilih objek yang akan kalian buat teks prosedurnya. Seperti yang kalian tulis di awal. Ya, paham? Yang kedua, untuk
bisa dalam bentuk poster, bisa dalam
bagian yang harus ada yang opsional, dan itu harus dilengkapi.